illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para ikhwan dan para akhwat, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan yang sedang kita mengambil pelajaran dari risalah Al-Qawaidul Arba'. Kita telah sampaikan secara ringkas makna-makna yang terkandung di dalam doa yang beliau sampaikan untuk kita semuanya. Dan ini menunjukkan tentang kelembutan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan doa-doa yang kandungan isinya sangat luar biasa. Dan itulah seharusnya seorang muwahhid, ahli tauhid, hendaknya mereka senantiasa dalam kehidupan perwalian Allah Ta'ala, ini senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kehidupan ahli tauhid hendaknya kehidupan yang betul-betul menimbulkan keberkahan. Dia banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan dari seorang muwahhid. Dan seorang muwahhid hendaknya dia senantiasa memiliki pilar-pilar kebahagiaan, yaitu senantiasa bersyukur kepada Allah ketika dia mendapatkan nikmat. Dia bisa senantiasa bersabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Dan dia senantiasa kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfar saat dia tergelincir, karena telah menjadi perwatakan manusia. Bahkan tingkat ketakwaannya pun setinggi apapun, manusia tidak akan pernah lepas dari tergelincir dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kita pindah kepada paragraf berikutnya. Silakan baca. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan wa bidzalik amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa idza arafta anna Allah, Ya, sampai itu dulu. Kita masuk pada paragraf muqaddimah yang beliau sampaikan. I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah yang semoga Anda senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bisa mentaati Allah Ta'ala. Doa dari beliau agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqamah. Beliau menyampaikan doa kembali kepada kita. Iklam, ini adalah termasuk di antara kalimat dalam rangka untuk menggugah agar kita lebih memiliki perhatian. Iklam, ketahuilah, hakikat ilmu adalah idraku syai' ala ma huwa alaih. Hakikat ilmu adalah mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Itulah ilmu. Orang yang seperti ini tidak akan pernah dibingungkan dengan segala macam bentuk pengkaburan-pengkaburan atau syubhat-syubhat ketika dia telah mengenal hakikat sesuatu. Orang yang mengenal hakikat tauhid dan hakikat syirik, dia tidak akan terkecoh dengan segala upaya untuk mengaburkan tentang kesyirikan dan tauhid. Upaya untuk memalingkan dari tauhid dan syirik. Karena dia tahu persis. Orang yang tahu jalan ke arah ICBM, dari arah manapun dia tahu, banyaknya percabangan, banyaknya ganggang, banyaknya persimpangan, itu tidak membuat dia rancu.
Dia akan terus tetap aja mengikuti jalan sampai ke tempat tujuan karena dia tahu persis. Bahkan seandainya ada tanda arah yang dibalik-balik sama orang, dia tidak akan bingung. Dia tidak akan terkecoh dengan arah-arah jalan yang menyesatkan. Demikian juga orang yang mereka berilmu tentang hakikat perkara dalam agama ini. Dan itu tugas syaitan untuk menyesatkan manusia dengan syubhat-syubhat, dengan kerancuan-kerancuan. Oleh karena itulah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengingatkan kita dalam kitab Kasyfus Syubhat, bahwa makar-makar iblis itu dahsyat, luar biasa. Sangat dahsyat, luar biasa. Tetapi sama sekali tidak mengkhawatirkan bagi orang yang mereka ini berilmu, berbekal ilmu sebagai senjata ampuh yang dia miliki dan hatinya bergantung kepada Allah Ta'ala. Orang sangat gampang disesatkan oleh syaitan itu ketika ilmunya minim, dia serba bingungan, hatinya pun rapuh dalam bergantung kepada Allah, sehingga gampang diumbang-ambingkan dengan keinginan-keinginan yang setan sering sekali menawarkan yang sesuai dengan selera nafsunya. Tapi orang yang mereka ilmunya mantap, hatinya betul-betul nyantalnya kepada Allah mantap, maka dia tidak akan terbingungkan oleh apapun tawaran setan dalam bentuk syubhat maupun dalam bentuk syahwat. I'lam arsyadakallah, ketahuilah yang semoga Anda senantiasa dalam bimbingan Allah. Orang yang rasyid. Sahabat dikatakan Nabi dengan ketika memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah para sahabat, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku ar-rasyidin, orang-orang yang lurus. Ini lurus amalnya. Amalnya lurus. Amalnya bagus. Lencang-lencang amalnya. Al-Mahdiyin, orang yang terbimbing dengan ilmu. Sehingga disifatkan Nabi dengan dua sifat yang paling utama, yaitu ilmunya sahih, amalnya lurus. Dan itulah hakikat agama Shiratal Mustaqim. Yang kita berlindung kepada Allah dari al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Al-maghdub rusak dalam hal amalnya, ad-dhalin rusak dalam hal ilmunya. Sehingga seorang muslim adalah orang yang diharapkan mereka lurus ilmunya dan lurus amalnya. Dan ini telah disifatkan oleh Nabi pada para sahabat, yang para sahabat itu ar-rasyidin al-mahdiyin, orang-orang yang mereka lurus dalam beramal, amalnya lurus, dan ilmunya sahih, ilmunya benar. Itulah hakikat orang-orang yang mereka berada di atas Shiratal Mustaqim. Sehingga tidak sebagaimana Yahudi yang punya ilmu tapi amalnya rusak, tidak sebagaimana Nasrani yang punya semangat ibadah tetapi sesat karena tidak dibimbing dengan ilmu. I'lam arsyadakallah li ta'ati. Ini doa untuk kita benar-benar senantiasa istiqamah, bisa selalu mentaati Allah Ta'ala. Punya keteguhan hati. Hari ini kita boleh jadi sedang taat kepada Allah Ta'ala, sedang menikmati ketaatan kepada Allah Ta'ala, duduk di majelis taklim, kita mendengarkan ayat, kita bisa bertambah keimanan kita. Boleh jadi keluar dari masjid, keluar dari majelis taklim, kemudian sudah mulai di jalan, banyak sekali pemandangan gak karuan, syaitan memiliki bisikan, lalu kita belok kepada perbuatan yang tidak mentaati Allah. Kita didoakan untuk senantiasa bisa lurus, istiqamah, di atas jalan yang lurus. Dan di zaman kita, untuk bisa seperti ini sangat-sangat berat. Yang gelombang fitnah syahwat maupun gelombang fitnah syubhat sangat deras. Dan tidak akan selamat kecuali orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan yang akan membantu menguatkan kita dalam senantiasa dalam ketaatan ikhwati fillah. Satu, jangan pernah pisahkan diri kita dari majelis-majelis ilmu. Yang sekali lagi, ilmu itu adalah roh kehidupan iman kita. Ilmu ini adalah cahaya kehidupan kita. Dan ilmu ini yang senantiasa akan menyegarkan kondisi pohon iman yang tertanam dalam hati kita, yang sering terkadang layu, yang sering terkadang kita mulai lemes, mulai futur, mulai tidak ada kekuatan, mulai kita kayak jadi orang awam lagi yang tidak mengenal agama. Ilmu ini akan menjadi siraman, menyegarkan kembali iman kita, untuk meneguhkan hati kita, menguatkan semangat kita kembali. Itu adalah dengan ilmu. Dan ilmu adalah kitabullah, sunnah Nabi, dan bimbingan para salaf. Itulah hakikat ilmu. I'lam arsadakallah li ta'ati. Pertama ilmu. Yang kedua adalah kawan yang saleh. Karena kawan adalah as-sahib, sahib. Teman itu menuntun kita. Kalau nggak nuntun ke surga, nuntun ke neraka. Di antara pelajaran wafatnya Abu Thalib, karena di situ ada teman lamanya, teman ini syiriknya, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang tawar Nabi dimentahkan oleh Abu Jahal, ya Abu Thalib, atarghabu an Abdul Muthalib, an milati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apa Anda benci dari agamanya Abdul Muthalib? Sehingga ini kawan yang mengarahkan, mengajak kepada neraka, sehingga jangan sampai kita mengalami nasib yauma ya'adhdhu dzalimu ala yadayhi. Satu saat dia akan gigit tangannya, bukan sekedar gigit jari, gigit tangan sebagai tanda kekecewaan. Kenapa aku dulu mengikuti si fulan yang telah menyesatkan aku dari jalan Allah Subhanahu wa taala, pada telah datang kepadaku petunjuk dari Allah taala. Ini dampak teman. Sehingga kalau teman-teman kita saleh, orang yang baik, maka mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Kemudian tentu jangan lupa adalah doa-doa kepada Allah, karena doa itu adalah awal segala kebaikan. Senjata seorang mukmin adalah doa, karena doa adalah berharap kepada Allah yang bisa memenuhi seluruh harapan para hamba. I'lam arsadakallahu li ta'ati. Annal hanifiyata milata Ibrahim. Hanifiyah itu adalah milahnya Ibrahim. Hanif itu artinya mail, condong. Condong kepada al-haq, disertai dari sikap menjauh dari kebatilan. Itu hanif. Condong kepada kebenaran, kepada tauhid, dan disertai dengan sikap menjauh dari, yaitu kebatilan. Inilah hanif. Al-Hanifiyah adalah milahnya Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya juga milahnya seluruh para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Dari Nabi yang pertama sampai yang terakhir, semua milahnya adalah milah yang hanif. Karena milah hanif adalah milah tauhid. Semua Nabi mengajarkan tauhid. Nabiullah Nuh Islam mengajarkan tauhid. Nabiullah Musa adalah mengajarkan tauhid. Nabiullah, semua nabi. Sehingga Nuh pun menegaskan diri, wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintahkan Allah menjadi seorang muslim. Nabiullah Yusuf menegaskan, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku sebagai seorang muslim dan temukan aku dengan orang saleh. Nabiullah Musa mengatakan, alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Bertawakallah kalian kepada Allah, hanya kepada Allah kalau kalian muslim. Bilqis ketika Rasulullah SAW mengatakan, ini aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama dengan Sulaiman. Semua nabi sungguhnya adalah mengajarkan tauhid. Muslim yang mengajarkan tauhid. Tetapi kenapa Hanifiyah dinisbatkan pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim memiliki posisi yang sangat strategis. Yahudi, Nasrani, kemudian musyrikin Quraisy,
Ini semuanya keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim punya anak siapa ya kawan? Ismail dan Yakub. Ishak. Ismail dan Ishak. Dari jalur Ismail menurunkan yaitu bangsa Arab. Bangsa Arab ini ada keturunan Nabiullah Ismail. Dari jalur Ishak melahirkan Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel atau yang bahasa kita Abdullah, hamba Allah. Sehingga anak-anaknya Yakub namanya Bani Israel. Dari Bani Israel itu turun nabi-nabi yang sangat banyak. Sehingga Yahudi, Nasrani, Arab musyrikin, semuanya nisbat kepada Nabiullah Ibrahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melepaskan Ibrahim dari keterikatannya kepada mereka semua. Makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, Ibrahim juga bukan orang-orang musyrik, tapi adalah hanif muslim. Orang yang hatinya condong kepada kebenaran, kepada tauhid, dia seorang muslim. Ini adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah lepaskan dari semua keterikatan, yaitu Yahudi, Nasrani, musyrikin, yang mereka adalah musyrikin semuanya. Ajarannya telah menyimpang dari ajaran tauhid. Sedangkan Ibrahim adalah orang yang betul-betul sangat menonjol dalam masalah tauhid. Nabiullah Ibrahim sangat kental nuansa tauhidnya, menjadi contoh teladan yang Allah angkat di tengah-tengah manusia dengan sejarah yang telah kita ketahui tentang sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ibrahim? Ya karena tadi Ibrahim menempati posisi yang sangat strategis. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan juga Nabi Ibrahim digelari dengan Allah dengan gelar-gelar yang sangat agung. Imamul Muwahhidin. Kemudian Khalilur Rahman. Inilah gelar-gelar pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menunjukkan tentang ketinggian posisi derajat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Orang bangsa Arab pun adalah menisbatkan pada Nabiullah Ibrahim. Apalagi di depan mata mereka Ka'bah, yang mereka tahu persis Ka'bah ini yang bangun Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Tetapi mereka semuanya telah tergelincir dalam kesesatan dan Allah melepaskan keterikatan Nabiullah Ibrahim dengan mereka semuanya dan menegaskan tentang jati diri Nabiullah Ibrahim. Siapa itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Yang layak menisbatkan kepada Ibrahim adalah orang yang mereka betul-betul mengikuti milahnya Ibrahim. Dan kita diperintahkan mengikuti milahnya Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim hanifah. Ini kepada Nabi diperintahkan. Wahai Rasulullah SAW, ikutilah milah Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim. Kita juga diperintahkan. Wattabi'u. Ikutilah kalian semuanya milata Ibrahim hanifah. Ikutilah milah Ibrahim yang hanif. Nabi diperintahkan Allah mengikuti milah Ibrahim. Kita diperintahkan Allah mengikuti milah Ibrahim. Ini milah tauhid. Yang milah Ibrahim apa itu? Anta budallaha. Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu, semata-matanya beribadah kepada Allah, mukhlisan laudin, dengan memurnikan penghambaan, memurnikan agamanya semata-mata untuk Allah. Milah Ibrahim adalah kemurnian beribadah kepada Allah yang benar-benar dibersihkan dari segala bentuk syirik dengan segala jenisnya.
Yang Allah telah mengumumkan tentang agamanya dengan ungkapan ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sesungguhnya agama Allah adalah agama yang khalis, yang murni. Allah tidak menerima penghambaan bagaimanapun bentuknya kalau tidak dimurnikan penghambaan itu kepada Allah Ta'ala. Seandainya ada 1000 jenis ibadah dan Anda telah melakukan 999, lalu hanya ada satu yang tidak dimurnikan untuk Allah, maka walaupun Anda telah mewujudkan 999 tadi, semuanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena dia telah tidak memurnikan agama dia. Allah hanya menerima agama yang dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan untuk urusan tauhid inilah Allah perintahkan seluruh manusia. Perintah pertama yang Allah bebankan kepada manusia adalah mentauhidkan Allah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah yang Anda baca dari Alif Lam Mim sampai seterusnya. Anda mendapatkan pertama kali perintah Allah dalam Al-Quran adalah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Ini perintah beribadah kepada Allah Ta'ala. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, yaitu Allah. Lalu ditutup dengan kalimat fala taj'alu lillahi andatan. Jangan sekali-kali menjadikan tandingan sekutu bagi Allah Ta'ala. Ini adalah perintah yang betul memerintahkan kita mempersembahkan kemurnian agama. Beribadahlah kepada Allah tanpa melakukan syirik sama sekali. Dan kalau kita bicara tentang amalan yang paling besar bobotnya, maka tidak ada yang lebih berbobot dibandingkan dengan tauhid. Kalau kita mau bicara amal yang fungsinya untuk menghapuskan dosa, tidak ada yang lebih sakti dalam menghapuskan dosa seperti amalan tauhid. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang telah kita sering dengar, insyaallah. Pernah Nabiullah Musa meminta kepada Allah, Rabbi alimni syai'an azkuruka bi wada'uk. Ya Allah, ajarkan kepadaku sebuah kalimat yang bisa aku pakai untuk berdoa kepadamu, mengingat kepadamu, berzikir kepadamu, dan berdoa kepadamu. Allah ajarkan kul ya Musa la ilaha illallah, katakan ya Musa la ilaha illallah. Kata Musa, Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza. Ya Rabb, seluruh hambamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah sehingga dianggap kalimat pasaran, pengen kalimat yang istimewa. Kata Allah, ya Musa, lau anas samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihina la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 beserta dengan seluruh penduduknya kecuali aku, ditambah lagi dengan bumi yang 7, diletakkan di sebuah daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lainnya, niscaya akan berat daun timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Kita tentu beramal mencari yang bisa memberatkan timbangan amal kita di akhirat kelak. Maka sering orang bilang, semoga amal kebaikan Anda menjadi pemberat timbangan di hari kiamat. Maka yang harus betul-betul menancap di pikiran kita, ketahuilah amal yang paling memberikan
pemberat yang paling hebat adalah kemurnian tauhid. Sehingga kalau dia pula berusaha untuk mewujudkan segala macam amal, yang pertama dia usahakan adalah bagaimana mewujudkan tauhid yang murni. Tauhid yang bersih dari syirkun akbar, tauhid yang bersih dari syirkun asghar, tauhid yang bersih dari iradatul dunya bi amalil akhirah, tauhid yang bersih dari syirik yang besar, syirik yang kecil, dan dari segala niatan-niatan untuk mencari dunia dengan amal-amal akhirat. Ini adalah kemurnian bertauhid kepada Allah Ta'ala. Dan ini madrasahnya sepanjang kehidupan kita. Sekolahnya sepanjang kehidupan kita. Sehingga tidak pernah kita bisa berhenti dari untuk mewujudkan tauhid yang murni ini. Dan wasilahnya dengan cara kita selalu belajar apa itu hakikat tauhid dan apa yang termasuk amal-amal perbuatan syirik, dan terus melatih dalam kehidupan kita. Kemudian, Bapak sekalian, milah Ibrahim, Allah perintahkan kita untuk yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian ketika Allah menyebutkan alladzi ja'alal arda firasha dan seterusnya tadi, ini adalah keterangan tentang namanya rububiyah Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan kita menyembah Allah, Allah mendatangkan alasan. Kenapa sih? Karena Allah itu yang memiliki rububiyah, yaitu yang tidak ada yang melakukannya ini kecuali Allah Ta'ala. Menciptakan, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, menurunkan air hujan, menumbuhkan tumbuhan sebagai rezeki buat kalian. Yang berbuat seperti ini, itu hanya Allah. Sehingga yang hanya punya rububiyah, hanya Allah. Sebagaimana hanya Allah yang punya rububiyah, maka tunggalkan pula ibadah Anda hanya untuk kepada Allah. Maka tunggalkan pula ibadah Anda hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan Anda berikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah perintahkan manusia untuk ini bertauhid. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Untuk urusan tauhid inilah Allah perintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka semuanya juga dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan ahli tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyutimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Mu. Ayat ini mesti kita pahami dengan sebaik-baiknya. Secara umum ayat ini memberikan penjelasan bagi kita maklumat. Tidak ada tujuan lain kita dihadirkan ke dunia ini kecuali supaya menjadi hamba-hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Tugas pokoknya adalah itu. Mau Anda mau jadi presiden, mau jadi jenderal, mau jadi konglomerat, mau jadi pedagang, mau jadi apapun, tugas pokok Anda adalah menegakkan, mewujudkan tauhid. Yang iblis telah merusak, yaitu hakikat kehidupan ini, sehingga bahkan orang pun yang menjadi tujuan bukan lagi yakni penegakan tauhid, tetapi malah wasilah jadi ghoyah jadi wasilah. Tujuan kita diciptakan Allah untuk mewujudkan tauhid, dengan wasilah Allah sediakan dunia seisinya untuk dipakai beribadah kepada Allah Ta'ala. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan bumi dan seisinya itu untuk kalian semuanya. Untuk apa? Untuk kita pakai beribadah kepada Allah Ta'ala. Tujuannya ibadah.
Wasilahnya, perantaranya itu dunia dan sisinya ini untuk kita pakai beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka setan telah merubah ini tujuan hidup yang hakiki seperti ini menjadi dunia tujuannya, bahkan kalau perlu wasilahnya adalah agamanya. Sehingga orang sholat, puasa, haji, kemudian dakwah, kemudian sedekah, itu bukan untuk mewujudkan cita-cita penghambaan kepada Allah mendapatkan surga, tetapi ini jadi wasilah untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan, mendapatkan popularitas, mendapatkan apa yang diinginkan di dunia. Sarananya adalah amal agama. Salat tahajud ya untuk mendapatkan dunia, salat duha ya untuk mendapatkan dunia, sedekah ya untuk mendapatkan dunia, haji ya untuk mendapatkan dunia, dakwah ya untuk mendapatkan dunia. Yang harusnya dunia itu kita miliki semuanya untuk mewujudkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus senantiasa ingat tugas pokok kita adalah ibadah. Yang kedua, apa itu makna ibadah yang perlu kita ingat kembali, ikhwat? Ibadah itu rohnya seperti yang ada pada makna bahasa ibadah, yaitu at-tadallul wal khudu'. Rohnya ibadah itu adalah at-tadallul, sikap merendahkan diri, menghinakan diri, yang kita merasa fakir, kita merasa miskin, kita nggak punya apa-apa, kita ini mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa lepas sekejap mata pun. Sehingga ada satu ayat yang menjadi pondasi terwujudnya penghambaan dan hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala. Kenapa kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian ini adalah orang-orang yang fuqara ilallah. Kalian adalah orang-orang yang kere, yang mutlak membutuhkan Allah. Kalian itu yang asalnya nggak punya apa-apa. Semua yang kalian miliki itu semuanya pemberian Allah. Dan semuanya hanya akan bisa berjalan dengan bantuan Allah. Anda itu kere, mutlak membutuhkan Allah. Ini dasar pertama yang harus kita pahami. Anda mau jadi jenderal, Anda mau jadi konglomerat, Anda mau jadi presiden, Anda mau jadi orang hebat, Anda ini adalah fakir ilallah, fuqara'u ilallah. Semua yang ada pada Anda bisa hilang sekejap. Jantung Anda yang dicek sehat walafiat, tidak ada ini penyakit apapun, bisa tahu-tahu mendadak mati. Allah ini hentikan detak jantungnya tanpa alamat kematian. Anda yang konglomerat bisa langsung habis hartanya sekejap bila Allah menghendaki dan tidak bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini fuqara, fakir kepada Allah taala. Sehingga para pendurhaka itu, orang-orang yang mereka kurang ajar, durhaka kepada Allah itu, di antara perasaan yang pertama kali bercokol di hatinya adalah karena dia merasa kaya, merasa tidak lagi membutuhkan, bahkan merasa nggak butuh lagi walaupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu betul-betul kurang ajar, melampaui batas. Kapan itu? Ketika dia melihat dirinya merasa kaya, merasa cukup. Sehingga ketika Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan wa amithni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, kemudian matikan sebagai orang miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Doa ini maksudnya bukan Nabi minta betul menjadi orang yang betul-betul miskin, gak punya apa tentang kehidupannya,
karena Nabi juga berlindung kepada Allah dari kemiskinan, tapi maksudnya adalah watak aslinya orang miskin asalnya adalah tawadhu. Tawadhu. Ini yang diperintahkan Allah Ta'ala. Uhiya ilayya an atawadhu hatta la yabghiya ahadun ala ahadin. Saya diwahyukan oleh Allah untuk saling tawadhu satu dengan yang lainnya sehingga tidak akan menindas satu dengan yang lainnya. Karena angkuh, karena sombong, karena dia ini merasa hebat, gak ada ketawadhuan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk ini bermoral, berakhlak seperti itu. Ini miskin, ini tawadhu. Sedangkan orang ketika sudah mulai merasa kaya, merasa cukup, dia merasa nggak membutuhkan, maka dia akan ini toho, ini melampaui batas. Hakikat pengambahan satu didasari dari sifat manusia itu fakir. Ini manusia itu adalah total mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah zat yang disembah, kenapa Allah layak disembah? Wallahu huwal ghaniyyu. Allah itu zat yang maha kaya. Al-Hamid, zat yang maha terpuji. Allah tidak akan dibuat miskin dengan apa yang manusia tahan dari dirinya. Allah tidak butuh apapun dari manusia. Dan Allah tidak akan menjadi tercela ketika manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah jelaskan dengan sangat gamblang. Di dalam hadis Qudsi, di antaranya Allah mengatakan, rasa ketidakbutuhan Allah kepada para hamba. Karena Allah zat yang maha kaya. Apa kata Allah? Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir nggak tahu berapa triliun jumlahnya, itu semuanya di puncak-puncak ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Nggak ada hamba yang maksiat, walaupun maksiat kecil kepada Allah, semuanya di puncak ketakwaan kepada Allah. Oh, itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Allah nggak butuh dengan ketakwaan kita. Sebaliknya, wahai hambaku manusia dan jin, seandainya kalian dari awal sampai akhir itu di puncak-puncak kekafiran, kefajiran, kedurakan, gak ada orang taat walaupun ketaatan yang minimal, maka itu tidak membuat berkurang sedikit pun kerajaanku. Ini adalah ketidakbutuhan Allah kepada kita. Kalau kita bertakwa, bukan Allah yang diuntungkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik, kalau Anda beribadah, kalau Anda bertakwa, maka semua keuntungannya kembali kepada Anda, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah al-ghaniyyu, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang tidak butuh apapun dari para makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pula kekayaannya yang tidak pernah habis untuk memenuhi permintaan para hamba sehingga Allah layak untuk disembah. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin mana qasa mimma indi illa kama yang kusul mihyat tidak udhilal bahr. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin itu mereka berkumpul dari yang pertama sampai yang terakhir, semuanya berkumpul di satu lembah dan semuanya minta kepadaku dan setiap permintaan aku kabulkan. Oh, itu tidak akan mengurangi kekayaanku kecuali kayak berkurangnya air ketika jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Allah Maha Kaya.
yang tidak pernah kukarang untuk memenuhi apa yang diminta oleh manusia. Kalau manusia paham tentang Allah, siapa Allah seperti ini, dia akan betul-betul merasa fakir di hadapan Allah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak gumbede, tidak semugih. Apa semugih? Ya, ngetok-ngetok sugiye atau kayaknya orang yang paling sugih sendiri. Ketika dia paham tentang Allah SWT. Sehingga dari sisi hamba Allah terangkan tentang kefakirannya, dari sisi Allah terangkan tentang kemahakayaannya yang tidak butuh kepada para makhluknya, dan Allah itu tetap terpuji walaupun nggak ada orang yang mereka beribadah kepada Allah SWT. Allah adalah Al-Ghaniyu Al-Hamidu. Allah zatnya yang kaya lagi maha terpuji. Ini adalah dasar penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Ini catatan yang pertama, catatan berikutnya tentang ayat tersebut, bahwa manusia liya'budu agar beribadah kepada Allah, mewujudkan yaitu penghambaan kepada Allah yang didasarkan dari jiwa yang merasa fakir kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, rohnya penghambaan itulah at-ta'ah, al-khudu', yaitu ketunduk patuhan. Ketunduk patuhan. Ini didasarkan tentang pengetahuan kita tentang siapa itu Allah Ta'ala. Orang kalau sudah percaya kalau dia adalah ahlinya dan punya kehendak-kehendak baik, maksud-maksud baik, dia tidak akan ngeyelan, dia tidak akan protesan, dia akan manutan, dia akan namun hanya enggak-enggih. Anda masukkan mobil ke dealer, dealer ini Anda sudah percaya, beriman kepada dealer. Dealer ini adalah, ya ini tempat yang paling top, yang paling bagus, paling komplit alatnya, paling tahu tentang kondisi mobil yang masuk ke situ. Dan Anda sudah betul-betul percaya, nggak ada keraguan 1% pun. Maka begitu Anda masukkan mobil, sudah Anda nggak akan cawe-cawe lagi. Yang penting, ya ini tahu keluar beres baik. Itu kalau montir mobil. Atau kata orang, ya kayak tukang cukur, Anda udah yakin ini tukang cukur paling top, paling hebat, tahu pokoknya yang Anda inginkan baik, dia tahu. Maka Anda datang ke situ, mbok sirai mau diingerkan, didungkluk, dindangake, dimiringke, diuntar-untir, manut. Kalau kita sudah betul-betul tertanam keyakinan siapa itu Allah yang maha berilmu, maha detail ilmunya, maha bijaksana, maha adil, Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka ketika Allah memberikan syariat, itu hanya akan sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh, karena sudah yakin betul tentang siapa itu Allah Ta'ala. Maka seorang mukmin itu yang sudah beriman kepada Allah, kalau mendapatkan perintah apa-apa dari Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Yang namanya mukmin itu kalau dia telah mendapatkan seruan Allah dan Rasulnya untuk mewujudkan seruannya, maka tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Beda dengan orang kafir. Dia akan selalu protes dan menentang karena sudah asalnya nggak percaya. Asalnya tidak percaya. Kemudian catatan yang ketiga tentang ayat tersebut, ya ikhwanifillah, bahwa maksud liya'buduni ay liyuwahiduni, maksudnya liya'buduni yaitu agar kalian mentauhidkanku. Catatan ini menjadi penting untuk penegasan bahwa tidak setiap orang yang sudah beribadah kepada Allah, dia bertauhid. Tidak setiap orang yang telah beribadah kepada Allah, dia bertauhid. Nanti akan kita insya Allah pelajari pada kaidah-kaidah ini tauhid. Ya contoh globalnya orang Quraisy yang mereka juga yakin tentang Allah, yang mereka juga berhaji, mereka juga berpuasa, mereka juga berdoa kepada Allah, mereka juga bernadar. Mereka sudah beribadah kepada Allah, tapi kalau disuruh untuk bertauhid la ilaha illallah, enggak. Itu artinya tidak setiap orang yang beribadah kepada Allah telah bertauhid. Yang Allah inginkan itu adalah terwujudnya tauhid
yang ibadah tanpa tauhid maka tidak akan dianggap oleh Allah Ta'ala. Maka beliau katakan, faida arafta. Baca berikutnya. Faida arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Idza dakhala asy-syirku fil ibadah fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharah. Fa idza arafta anna asy-syirka idza Ya, sampai itu dulu aja. Beliau mengatakan selanjutnya, wa idza arafta Allah khalaqaka li ibadah. Kalau Anda telah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Anda dalam rangka mewujudkan ibadah, fa'lam, ketahuilah, annal ibadata la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Artinya kalau ibadah tanpa tauhid itu tidak dianggap ibadah. Tidak dianggap beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang musyrikin Quraisy tadi telah kita sampaikan Bapak sekalian, dia itu beribadah kepada Allah atau enggak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah memanggil mereka? Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abidun, kalian itu orang-orang yang tidak menyembah Allah yang aku sembah. Padahal mereka juga puasa, juga nazar, juga doa, juga haji, bertalbiyah. Mereka merasa beribadah kepada Allah. Bahkan waktu perang Badar itu juga Abu Jahal berdoa kepada Allah. Tetapi Allah katakan kalian tidak menyembah apa yang Muhammad sembah, yaitu kalian tidak menyembah Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Artinya ibadah itu kalau tidak ditauhidkan, itu tidak dianggap beribadah kepada Allah atau dianggap belum beribadah kepada Allah Ta'ala. Lalu beliau memberikan sebuah perbandingan dengan amalan yang derajatnya di bawah tauhid, yaitu sholat. Kama anna sholata la tusamma sholat ila ma'at taharah. Sebagaimana sholat sebagaimana sholat tidak dikatakan orang telah melaksanakan sholat kecuali sholatnya diawali dengan taharah, yaitu wudhu. Syarat sahnya sholat adalah wudhu. Kalau orang sholat bahwa khusyuknya kayak apa? Dia mau satu rakaat baca surat Al-Baqarah sampai kemput, kemudian sujudnya lama, rukuknya lama, maka sholat yang tanpa wudhu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ibadah kita, amal ketaatan kita, cara beragama kita, yang kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka agama kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga idza dakhala syirku fil ibadah fasadat kal hadath idza dakhala fit taharah. Syirik itu kalau mencampuri ibadah akan merusak ibadah, seperti halnya ini hadas kalau masuk ke toharoh akan merusak toharoh. Orang yang wudu lalu ngentut atau keluar sesuatu di antara dua lubangnya, depan atau belakang, yang bunyi atau material yang keluar maka akan merusak toharoh. Hadas itu kalau dia berhadas maka wudunya rusak. Sebagaimana ibadah kalau dia kecampuran syirik maka ibadahnya rusak. Beliau memberikan berusaha untuk memberikan penjelasan dengan cara membuat perbandingan antara sholat dengan wudhu, yang tentunya tauhid ini kedudukannya lebih tinggi daripada sholat. Ini sekedar untuk mendekatkan ke pemahaman kita supaya kita lebih paham bahwasanya ibadah kita tidak akan diterima Allah kecuali dengan mewujudkan tauhid. Terus
فإذا عرفت أن الشرك إذا صادق العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع فوائد ذكرها الله تعالى في كتابه. Ya, Bapak sekalian, lalu beliau menjelaskan tentang bahaya kesyirikan bagi ibadah kita. Wa idza arafta, kalau Anda telah tahu, kita diajak untuk merenungi, memahami dengan benar, yakni poin-poin di atas yang telah beliau bawakan. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang diinginkan itu adalah ibadah yang ditauhidkan kepada Allah, dan Allah tidak akan menganggap itu ibadah kalau itu bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana kedudukan salat dengan wudu, tidak akan dianggap salat kecuali kalau dia itu berwudu. Kalau dia itu melakukan syirik, maka wudunya akan batal sebagaimana batalnya amal ibadah dia. Kalau dia melakukan hadas, wudunya akan batal sebagaimana kalau dia melakukan syirik, maka membatalkan ibadah dia. Wa idza arafta anna syirka idza khalata fil ibadah afsadaha wa ahbatal amala wa sara sahibu minal khalidina finnar. Kalau Anda sudah tahu bahwa syirik itu kalau mencampuri ibadah maka akan merusak amal, membatalkan amal, kemudian akan menjadikan pelakunya itu termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Beliau sedang menjelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Bahaya syirik itu sangat banyak. Sangat banyak. Menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Menjadikan pelakunya itu dihalalkan darahnya. Menjadikan pelakunya itu batal semua amal kebaikannya akan hancur lebur. Lain asrakta layah batana amaluk. Kalau kamu sampai menyekutukan Allah ya Muhammad, yang diajak bicara itu adalah Rasulullah SAW. Orang terbaik, manusia paling dermawan, paling berakhlak, paling cinta kepada orang lain. Intinya manusia paling sempurna dalam kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan manusia. Kalau sampai Rasulullah SAW itu menyekutukan Allah, maka juga akan diancam bahwasanya syiriknya itu akan membatalkan seluruh kebaikan-kebaikan yang beliau miliki. Apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Rasulullah SAW. Syirik itu akan menghinakan, membuat hinanya dan kacau balunya kehidupan manusia. Kalau tauhid itu akan memberikan jaminan rasa aman dan lurusnya hidup. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, kedzaliman yaitu syirik, maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk. Orang akan betul-betul hidupnya itu terasa aman di tengah-tengah hidup di dunia ini kalau dia punya tauhid, iman yang murni, yaitu tauhid yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Iman dari huruf alif. Ini alif, mim, nun. Iman, aman itu satu akar. Iman itu akan melahirkan keamanan dan akan mewujudkan sikap amanah. Iman itu akan melahirkan sikap amanah dan akan melahirkan suasana aman. Kenapa seorang pemilik usaha tidak merasa aman dari para pegawainya? Karena para pegawainya nggak amanah.
Kalau para pegawainya itu amanah, maka bosnya itu aman, nyaman, nggak perlu pasang CCTV, nggak perlu macam-macam, dia merasa aman. Ditinggal ya aman, dia awasi dan tidak diawasi sama saja karena pegawainya amanah. Aman. Kalau masyarakat itu masyarakat yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, masing-masing bertanggung jawab kepada Allah dan adanya ingin berbuat baik dan tidak berbuat buruk, maka akan menjadi masyarakat yang aman. Sehingga ketika Allah menjanjikan tentang buah tauhid, hadiah dari tauhid kepada manusia, apa kata Allah? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifanahum fil ardi wala yubattilanahum min ba'di khawfihim amnan ya'buduna la yusyriku bi syai'an. Allah berjanji kepada orang-orang mukmin dan beramal saleh. Apa itu janji Allah? Satu, la yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah akan memberikan kekhilafahan, kekuasaan di muka bumi seperti Allah telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Satu. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan meneguhkan agamanya sehingga menjadi agama yang berwibawa, ditakuti oleh manusia di muka bumi ini. Yang ketiga, wala yubattilanahum min ba'di khaufihim amnan. Allah akan menggantikan rasa takut dengan keamanan. Kapan itu terjadi, terwujud dan diberikan Allah, yaitu ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, ketika Anda hanya beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kehidupan tauhid itu akan melahirkan keamanan. Karena masing-masing akan berpikir tentang pertanggungjawaban dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menjadi penguasa, menjadi khalifah, dia mikirnya adalah apa yang akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah berkaitan dengan rakyatku. Sehingga rakyat merasa tenang dan tentram dengan kepemimpinan orang yang mereka bertauhid, yang mereka punya rasa tanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Rumah tangga yang tegak di atas akhlak tauhid, seorang suami dan istrinya akan yang bersifat amanah, maka suaminya tidak pernah ketar-ketir ketika meninggal istrinya di rumah. Karena istrinya adalah ahli tauhid yang juga amanah. Lain dengan orang yang tidak punya amanah, maka yang terjadi adalah pengkhianatan yang membuat orang gelisah dan risau. Iman itu melahirkan amanah dan melahirkan keamanan. Orang yang paling aman kehidupannya, orang yang mereka betul-betul bertauhid kepada Allah, karena hatinya totalitas dicantolkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah dia merasa khawatir karena Allah itu merantasi zat yang mencukupi segala-galanya. Apa yang dikhawatirkan ketika bersama dia adalah Allah yang akan menjaga totalitas. Ya kalau Allah sudah jaga, nggak akan ada orang sanggup bisa menimbulkan madarat atau bisa menimpakan bahaya kepada dia. Orang yang paling aman. Kemudian orang-orang yang bertauhid itu orang yang paling lurus. Di bawah bimbingan risalah Allah yang membimbing untuk hidupnya itu lurus. Tapi kalau hidup ini tidak punya tauhid, manusia tidak punya pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi penuh dengan kezaliman. Penguasa kalau sedang berkuasa akan merampas, menzalimi rakyat, akan menindas rakyat. Rakyat juga akan berkhianat pada penguasanya. Sehingga terjadi kekacauan-kekacauan dalam kehidupan. Syirik sebaliknya,
Kalau iman itu memberikan iman tauhid memberikan rasa aman dan kejujuran atau kelurusan hidup, syirik itu diumpamakan Allah seperti yaitu barang yang jatuh dari langit. Kira-kira nasib kalau Anda dijatuhkan dari pesawat di atas, kira-kira nasibnya jadi apa itu? Diambiar sewalang-walang, sudah betul-betul nggak genah mau jadi apa. Sudah begitu dikatakan Allah ditiup angin untuk dihembus, dihempas ke arah yang tidak menentu. Sehingga ya ini kesengsaraan yang double-double. Tamsil syirik demikian diantaranya yang Allah SWT sebutkan. Barang yang jatuh dari langit disambar oleh yakni angin untuk dia dihempaskan ke arah yang tidak jelas. Ini adalah tamsil syirik. Kehidupan yang penuh dengan kekacauan. Orang menjadi hambanya iblis. Hidupnya tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram. Orang hidupnya menjadi hamba dunia, abdud dunia. Sesembahnya adalah dunia. Apapun yang diperintahkan dunia, sami'na wa atokna, sendiko dawuh. Maka orang tidak akan pernah tenang dengan menjadi ahli dunia. Orang menjadi budak kekuasaan. Sehingga pikirannya, tenaganya, waktunya dihabiskan demi kekuasaan. Oh, dia tidak akan pernah tenang dan tentram dengan ini kekuasaannya itu. Orang hanya akan betul-betul memiliki ketenangan yang hakiki kalau dia betul-betul bersandar kepada Allah, menghamba kepada Allah SWT. Syirik diantara bahayanya adalah akan membuat kehidupan kacau balau. Syirik akan menjadikan pelakunya khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Ini semuanya adalah di antara dampak-dampak kesyirikan dan masih sangat banyak sekali. Sehingga beliau jelaskan, kalau Anda sudah tahu tentang bahaya syirik yang seperti itu dan tuntutan untuk bertauhid kepada Allah Ta'ala, maka kata beliau, ahamma ma'alaika arafta ahamma ma'alaika ma'rifatu dzalik. Sekarang Anda tahu yang terpenting buat Anda itu adalah bagaimana Anda mengenal hakikat tauhid dan syirik. Ini harus menjadi sebuah kebutuhan yang paling utama sebelum yang lain-lainnya. Mengenal hakikat yaitu tauhid dan syirik. La'allallaha ayuhallisaka min hadis syabakah. Mudah-mudahan kalau Anda betul-betul mengenal hakikat tauhid dan syirik, maka Anda akan Allah bebaskan dari jerat-jerat kesyirikan ini. Jerat namanya jala jerat, itu kalau Anda masuk ke perangkap tambah kejindet, sehingga tambah betul-betul Anda tidak bisa atau sulit keluar dari perangkap tersebut. Mudah-mudahan kalau Anda betul-betul tahu hakikat tauhid dan syirik ini, Allah akan membebaskan Anda, menyelamatkan Anda dari jaring-jaring atau jerat-jerat kesyirikan tersebut. Wa ya asyirku billah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati qala Allah taala fi kitabih, yang Allah telah mengatakan dalam kitabnya tentang syirik. Innallaha la yaghfiru ayusraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan ini kalau dia meninggalnya tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik itu kalau dia sampai meninggalnya belum bertaubat kepada Allah. Adapun kalau sudah bertaubat kepada Allah, dosa apapun itu akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah mensifati ibadur rahman, diantaranya wa ibadi, diantaranya adalah walladzina hum la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqqi wala yasnun
wa may yaf'al dzalika faulaika wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Di antara sifat ibadur rahman adalah orang yang mereka tidak menyekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah siapapun. Syirik itu ringkasnya dalam ayat fala tad'u ma'allahi ahadan. Jangan beribadah kepada selain Allah siapapun. Sehingga syirik itu apapun jenis ibadah yang Anda peruntukkan kepada selain Allah, Anda terjatuh dalam syirik. Kemudian, siapapun yang Anda tujukan ibadah kepadanya tanpa pandang bulu, apakah malaikat, apakah nabi, apakah wali, apalagi yang lebih rendah dari mereka, itu namanya syirik. Sehingga bukan yang menyembah batu musyrik, yang menyembah patung musyrik, tapi yang menyembah orang soleh, nabi atau malaikat enggak musyrik, sama. Musyrik itu Anda memalingkan ibadah jenis apapun kepada selain Allah dan Anda memberikan ibadah kepada siapapun dan apapun selain Allah Ta'ala. Itu adalah kesyirikan. Terus kita lihat, yang terpenting bagi Anda sekarang adalah mengenal hakikat ini tauhid dan syirik. Semoga Allah itu menyelamatkan Anda dari jerat-jerat yakni baik ini. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Orang yang mereka tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh jiwa, tidak berzina, itulah ibadur rahman. Orang yang mereka menyekutukan Allah, orang yang membunuh manusia, orang yang berzina, dia akan dilemparkan Allah ke dalam azab yang berlipat-lipat. Kemudian, kecuali kata Allah, illa man tabah, yang bertaubat, wa amanah, dan dia beriman kepada Allah, wa amila salihan, beramal saleh. Orang yang sudah bertaubat dan memperbaiki dengan iman dan amal salehnya itu, yang bukan hanya dia dihapuskan dosanya, tapi faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, keburukan-keburukannya itu dihapuskan Allah dan digantikan dengan kebaikan-kebaikan. Setiap dosa yang ditaubati, dosanya dihapuskan, ditutup oleh Allah dan diganti dengan kebaikan. Ini termasuk fadlullah, ya ini termasuk keutamaan Allah Ta'ala. Bapak sekalian, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Itu kalau belum bertaubat. Kalau bertaubat, maka Allah akan mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampunkan, bukan selain syirik, tetapi Allah akan mengampunkan. Allah masih memiliki harapan, kita masih memiliki harapan untuk mendapatkan ampunan Allah, dosa-dosa duna syirik, yaitu yang derajatnya di bawah syirik. Kalau dosanya syirik atau yang selevel, dia mati di atas hal itu, maka tidak diampuni Allah. Menjadi komunis yang ateis itu selevel dengan musyrik. Kalau dia matinya mati kafir seperti ini, maka dia tidak akan diampunkan juga. Hingga dun itu adalah di bawah syirik. Adapun yang syirik dan selevelnya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang mati meninggal dalam masih memiliki dosa besar yang belum ditaubat, ya bagaimana Ahlussunnah akidahnya? Ini tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, Allah ampunkan. Kalau tidak Allah ampunkan, Allah azab di jahanam. Tapi tauhidnya akan menjadi syafaat bagi dia untuk keluar dari jahanam, karena Allah perintahkan akhriju man kana fi qalbi minan nar qalbi mithqala dzarratin min imanin. Akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqala dzarratin min imanin. Keluarkan dari neraka orang yang dalam hatinya ada iman walaupun hanya sebiji sawi. Sekalian, ini yang Allah yang beliau bawakan dalam muqaddimah Al-Qawaidul Arba.
Setelah itu, kata beliau, bagaimana caranya untuk mengenal tauhid dan syirik? Yaitu dengan cara mempelajari 4 kaidah, yang kaidah-kaidah ini zakarahallah fi kitabihi, Allah telah sebutkan dalam kitabnya. Syekh dalam menyusun kaidah ini itu tidak ngawur, tapi semuanya terambil dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Disajikan kepada kita agar kita mudah untuk memahaminya. Demikian para ulama yang membimbing para kita untuk faham tentang hakikat agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul bid'ah, mereka sering mengacu penjelasan para ulama ini dengan ungkapan-ungkapan yang mengesankan, yaitu para ulama salaf telah membuat-buat bid'ah yang mungkar. Contoh, ketika para ulama berusaha untuk menjelaskan hakikat tauhid itu dengan membagi tauhid, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Orang yang waras dan akalnya sehat dan dia itu adalah orang yang faham, ini adalah pembagian yang dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid, dan tidak akan pernah terbayang untuk mengatakan ini adalah trinitasnya Wahabi. Yang mengatakan begini itu sangat keji, sangat licik, sangat julid. Dia tahu persis ini nggak mungkin adalah trinitas, jauh berbeda antara trinitas dengan pembagian tauhid yang 3, rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Trinitasnya Nasrani, ya trinitas seperti yang kita tahu, keyakinan tentang ya ini kerusakan akidah tentang Tuhan yang mereka sembah. Tapi kalau pembagian tauhid ini adalah pembagian untuk menjelaskan hakikat tauhid. Orang dikatakan bertauhid itu kalau sudah mewujudkan 3 perkara ini, keyakinan yang benar tentang rububiyah Allah, keyakinan yang benar tentang sifat-sifat Allah, keyakinan yang benar tentang uluhiyah Allah, yang kalau dibagi adalah berkaitan dengan perbuatan Allah, yaitu tentang Allah yang mencakup rububiyah dan asma sifat. Kemudian tuntutan hamba, yaitu tauhid uluhiyah, hamba tertuntut totalitas memberikan amal ubudiyah kepada Allah. Kalau hanya masih keyakinan tentang Allah, tapi belum memurnikan penghambaan, itu belum dikatakan bertauhid. Sehingga ini sekedar metode para ulama, yang semuanya juga ada dalilnya, untuk menjelaskan hakikat orang yang bertauhid itu seperti apa. Sebab ada orang yang merasa telah beriman kepada Allah padahal masih musyrik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun, dan tidaklah mereka itu beriman, dan telah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka itu musyrik. Artinya ada orang, fenomena kehidupan, ada orang mengaku beriman kepada Allah padahal dia musyrik. Allah pengennya imannya itu iman yang lurus, iman yang benar, iman yang totalitas, bukan iman yang kecampur syirik. Lah untuk orang dikatakan mukmin yang sejati itu bagaimana mewujudkan ini itu, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Kalau dia mengumpulkan ini namanya baru bertauhid. Ini orang yang waras tidak akan pernah terfikirkan untuk mengatakan ini trinitas Wahabi. Ini namanya hanya memprovokasi orang awam untuk memiliki kebencian dengan orang yang mengajak kepada tauhid tanpa dalil sama sekali, hanya dengan ungkapan-ungkapan provokatif untuk menimbulkan kekacauan. Sekalian, insya Allah 4 kaidah yang akan beliau sampaikan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada? Oke. Monggo Pak, mani badhe tanglet. Duh, cilik-cilik. Pun tuwa.
Bagaimana jika seseorang pernah terjerumus dalam praktek kesyirikan bertahun-tahun, ibadah dan syirik campur, dan setelah mengetahui ilmunya ditinggalkannya praktek atau sarana-sarananya, teman atau saudara yang berkaitan dengan itu. Pertanyaannya, apakah dengan taubat dan meninggalkannya sudah cukup untuk menghapus dosanya? Apakah perlu ada semacam ruqyah atau syahadat ulang, syahadat tertentu? Bagaimana seharusnya secara syariat yang selamat? Terus kalian, kalau punya background musyrik bertahun-tahun, kemudian bertobat, ini seperti para sahabat yang syiriknya juga puluhan tahun, ada yang puluhan tahun baru masuk Islam. Artinya dulu backgroundnya syirik, musyrik, kemudian bertobat dengan masuk Islam. Caranya bertobat, satu, taubatnya itu semata-mata ikhlas karena Allah, dia tinggalkan syiriknya karena Allah Ta'ala. Motivasi taubatnya itu karena Allah Ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena iming-iming yang lainnya. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, dia tinggalkan perbuatannya tersebut, syiriknya itu. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang kelima, dilakukan sebelum pintu tobat tertutup. Kalau pintu tobat tertutup, maka tobatnya sudah nggak berlaku. Kapan pintu tobat tertutup? Pintu tobat tertutup itu ketika pertama nyawa sudah di tenggorokan yughorgir, tinggal takseknya, saat itu maka tidak diterima tobat. Fir'aun ketika tinggal taksek itu mengatakan amantu annahu la ilaha illa annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali yang disembah oleh Bani Israel, yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk muslimin. Ini ucapan Fir'aun ketika tinggal tak. Sehingga kalau orang punya maksud buruk melemparkan kepada orang awam dengan dalil ayat ini, maka katanya ini Fir'aun, dia muslim, telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya julik atau licik dalam berdalil. Allah sebutkan pada berikutnya, al-an, kok sekarang ya Fir'aun kamu baru bertobat dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Waqad asaita min qablu, sebelumnya kamu terus bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, pintu taubat tertutup itu ketika sudah muncul tanda kiamat besar, yaitu terbitnya matahari dari barat. Maka saat itu imannya manusia sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah perlu syahadat ulang? Boten perlu. Nek dia terlahir dari seorang muslim dan masih dia itu statusnya muslim, tapi terjerumus dalam berbagai macam amalan kesyirikan karena juga kebodohannya dan semisalnya, maka dia tinggalkan begitu saja, langsung dia memperbarui ini tauhidnya, meninggalkan semua kebiasaan syiriknya, dan tidak perlu untuk bersyahadat ulang lagi. Kecuali kalau dia sudah jelas-jelas orang menyaksikan dia kafir, dia murtad, dia pindah agama. Kalau dia mau masuk Islam, ya dia bersyahadat di depan manusia supaya diketahui kalau dia sudah berislam, supaya juga hak-hak keislaman dia juga mendapatkan dari orang lain. Dia usia muslim, dia punya hak untuk diperlakukan sebagai muslim. Makatan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. tausiahnya dengan situasi yang seperti ini menyikapi corona. Walau anda mengatakan wahai ini cuma ini hendaknya, tapi kenyataannya yang gencar adalah banyak istilahnya itu yang sudah sendiri pun, sehingga ya orang-orang bawah itu bingung.
bagaimana karena ulama-ulama itu kan banyak yang diam juga, tidak gencar, sebenarnya beginilah. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah corona sekalian, ini termasuk bagian ujian, musibah. Dan seorang muslim menggandengkan antara ikhtiar syar'i dan ikhtiar kauni. Ikhtiar kauninya, ikhtiar kauni itu ikhtiar mencari sebab-sebab keselamatan dari sisi pengetahuan duniawi. Dalam hal ini ahli penyakit, para dokter dan ahlinya telah berbicara tentang sifat penyakit tersebut atau virus tersebut, sehingga kita sering diajarkan ya yang intinya itu sering bersih-bersih, cuci tangan pakai sabun supaya ini tidak ngelengket di tangan atau kena, supaya tidak berlanjut kemana-mana sehingga akan mati. Kemudian jaga jarak, kemudian pakai masker. Ini ada ikhtiar kauni, dan itu termasuk dibenarkan karena yang berbicara masalah ini para ahlinya untuk kita lakukan. Tetapi yang harus didahulukan lagi adalah ikhtiar syar'i, ikhtiar yang berkaitan dengan keimanan kita. Bagaimana memperbaiki keimanan kita? Yang pertama, Allah tidak akan menimpakan setiap peristiwa seperti ini kecuali karena akibat manusia sendiri. Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Tidak ada satupun musibah yang ditimpakan Allah kecuali karena hasil perbuatan manusia. Itu pun Allah masih memberikan maaf pada sebagian besar perbuatan-perbuatan buruk manusia. Seandainya perbuatan manusia itu langsung dibalas total oleh Allah Ta'ala, maka di muka bumi nggak akan tersisa ini makhluk-makhluk melata di muka bumi. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Seandainya Allah langsung menyiksa setiap perbuatan manusia, nggak akan tersisa lagi di muka bumi ini manusia. Karena saking banyaknya dosa dan kesalahan yang oleh manusia, Allah ketika menimpakan itu tujuannya la'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada Allah Ta'ala, mengoreksi diri. Kemudian yang kedua termasuk ikhtiar syar'i itu adalah ketika dia menghadapi kenyataan yang seperti ini, dia meningkatkan upaya imunitas diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, pengobatan-pengobatan yang direkomendasikan oleh nas-nas. Kemudian yang lebih penting lagi adalah pertaubatan yang harus dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semakin mendekat kepada Allah, harusnya ketika orang tertimpa musibah itu yatadarrabun, kata Allah. Harusnya mereka semakin merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, merunduk kepada Allah Ta'ala. Dengan bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan hambanya dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semakin membuat dia itu melonjak imannya menuju yang lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa terjadi bimbingan yang seperti ini? Ya diantaranya karena banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Banyak orang yang tidak peduli dengan agama. Adapun yang peduli dengan agama, ya kita bisa melakukan ikhtiar-ikhtiar yang semaksimal mungkin untuk mengingatkan manusia bahwasanya menjaga jasad tetap sehat dan supaya tidak menjumpai kematian karena dengan sebab virus ini ikhtiar. Walaupun sudah ikhtiar ketat, kalau Allah sudah mentakdirkan mati ya mati, tapi ikhtiar itu adalah termasuk kewajiban kita. Soal takdir mati kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai juga dia kemudian karena keterlaluan takutnya dengan musibah tersebut malah semakin jauh dari Allah Ta'ala. Semakin jauh dari Allah Ta'ala. Mestinya semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai malah kita semakin yaitu menjauh dari Allah Ta'ala. Tidak bersabar dan ngamuk-ngamuk dan kemudian juga malah menyalahkan Allah. Yaitu kok rampung-rampung ujian corona ini dan semisalnya. Sehingga gerundel dan ngamuk ini adalah bukan sifat seorang
Jadi mukmin. Intinya adalah silahkan terapkan protokoler kesehatan, itu nasihat para dokter, tapi ikhtiar syar'i ini harus betul-betul diiringkan, itu bahkan yang pertama harus kita wujudkan, sehingga kalau kita mati sewaktu-waktu, itu matinya juga mati di jalan Allah, mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah nggak ke masjid, juga nggak jualan, juga malah mati bosok di rumah, ini bisa celaka malah. Jadi tetap kita melakukan ikhtiar yang seperti dinasihatkan oleh para pemangku kepentingan, tapi kita jangan semakin jauh dari Allah, tetaplah justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Makatan. Oke, cekap. Mudah-mudahan manfaat sekalian. Pun cekap jam 12 persis. Kita tutup. Sekali lagi minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.